Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslimah, kembali lagi dengan Muslimah Maluku Center. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai video sebelumnya. Nah, tapi kali ini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Ukti Anti. Ukti Anti ini adalah salah satu aktivis dakwah. Apakah Ukti sudah melihat video sebelumnya, yaitu video mengenai kenaikan harga BBM di kota Ambon? Ya, alhamdulillah sudah terkait dengan respon masyarakat. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana pendapat Ukti setelah melihat video tersebut? Ya, terkait dengan respon masyarakat gitu ya, akan kenaikan BBM, mulai dari supir angkot, kemudian pedagang kecil, atau para pedagang di pasar. Nah, kebanyakan dari mereka jelas menolak gitu ya, kenaikan BBM, karena mereka sebagai masyarakat, terutama yang pendapatannya menengah ke bawah, itu merasa terbebani gitu, sehingga kebanyakan dari mereka justru menolak kenaikan BBM. Memang ya, dalam video tersebut terlihat sekali gitu bahwa bagaimana respon masyarakat mengenai kenaikan harga BBM saat ini gitu. Nah, kalau pendapatnya Ukti Anti sendiri nih sebagai aktivis dakwah, bagaimana sih pendapat Ukti terhadap kenaikan harga BBM ini? Ya, kalau pandangan saya sendiri ya, saya mengutip apa yang telah disampaikan oleh pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, yakni Fahmi Radi. Beliau mengatakan bahwa upaya atau kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM ini ibaratnya ingin mengobati batuk, tapi malah yang diobati adalah panu. Jadi jelas salah sasaran. Nah, saya sepakat dengan apa yang kemudian beliau sampaikan, karena memang kenaikan BBM ini tadi respon masyarakat yang pertama itu menzolimi gitu ya, mereka sendiri merasa terbebani. Selain itu, kenaikan BBM ini dia berdampak luas, bukan saja kenaikan biaya transportasi, tapi juga kenaikan harga-harga bahan pokok, sehingga kebijakan ini justru semakin mencekik masyarakat, terutama yang pendapatannya menengah ke bawah. Memang ya, kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM ini bukan hanya berdampak pada masyarakat kecil, tapi juga semua kalangan masyarakat terkena dampak ini gitu. Nah, lantas bagaimana sih solusi atau pandangan Islam nih mengenai baik dalam pengolahan maupun distribusi BBM sendiri? Ya, kalau dalam Islam ya, perspektif Islam, tentu Islam sebagai agama yang sempurna memiliki aturan yang komplit, terutama dalam menjawab persoalan masyarakat, terutama apa yang menjadi perhatian atau keluhan masyarakat saat ini, yakni kenaikan BBM. Nah, terkait dengan solusi Islam, kita menyoroti dulu apa yang menjadi penyebab kenaikan BBM, yakni untuk alasan kenapa pemerintah menaikkan BBM ini adalah untuk menyelamatkan atau menstabilkan APBN negara. Padahal kalau kita melihat sebenarnya banyak langkah-langkah yang bisa ditempuh, atau ada langkah-langkah tertentu yang bisa ditempuh oleh pemerintah yang untuk menyelamatkan APBN. Nah, dalam Islam sendiri ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan oleh negara dalam menstabilkan atau menaikkan BBM negara. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah bahan bakar minyak. Nah, sumber daya alam ini harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, al-muslimuna syuraka'u fi talatin fil ma'i wal raka'i wan nar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Nah, dalam hadis ini artinya bahwa kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yakni air, padang rumput, dan api.
Berdasarkan hadis ini, maka kekayaan alam atau sumber daya alam itu tidak bisa diberikan kepada swasta, apalagi asing, melainkan harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, termasuk minyak dan gas atau migas gitu ya, dan energi. Nah, kalau sudah dikelola oleh negara, bukan cuma itu saja ya, tapi harus ke langkah berikut yang diperhatikan, yakni distribusi. Setelah pengelolaannya tepat oleh negara, maka langkah yang harus dilakukan oleh negara adalah memperhatikan distribusi. Negara wajib memperhatikan dengan teliti distribusi dari BBM ini, bahan bakar minyak, apakah jelas sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran untuk terutama BBM jenis subsidi. Nah, jadi kalau misalkan pengelolaannya tepat oleh negara, kemudian distribusinya juga diperhatikan dengan baik sehingga tepat pada sasarannya, maka saya yakin APBN negara itu dapat terselamatkan. Masya Allah ya, memang ya Sobat Muslimah, Islam itu mempunyai solusi yang tepat dalam menyelesaikan seluruh problematika manusia gitu, terutama ya itu dia kenaikan dalam hal BBM sendiri gitu. Dan solusi yang diberikan Islam itu sudah pasti gitu, baik untuk negara dan adil untuk masyarakat. Nah, baiklah Sobat Muslimah, inilah diskusi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.